الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Pak Anton Sinaga, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah mau berdiskusi dengan saya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu pada Anda, kalau nanti hasil diskusi saya dengan Anda saya upload di YouTube, Anda tidak apa-apa kan? Soalnya beberapa hari yang lalu saya juga berdiskusi dengan Ari Theophilus. Sekarang saya tanya Anda, kalau hasil diskusi saya dengan Anda ini saya upload di YouTube, tidak apa-apa kan? Terserah kau saja. Yang pasti, aku ingin tanya kepada kau, kenapa sih kau mau mengikuti Islam? Di agamamu kan mengajarkan boleh membunuh orang. Coba kau lihat di Al-Baqarah ayat 191. Itu kan ada ayat yang membolehkan membunuh. Kenapa ajaran agama kau membolehkan untuk membunuh? Pertama-tama, Anda tidak bisa menjustifikasi bahwa di surat Al-Baqarah ayat 191 Islam itu seenaknya mengajarkan pembunuhan. Tidak. Itu kan ayat ketika sedang menjelaskan dalam kondisi perang. Coba Anda lihat ayat sebelumnya. Surat Al-Baqarah ayat 190. Di sana kan ada kalimat waqatilu fi sabilillahi alladzi la yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tapi janganlah kamu melampaui batas. Berarti kan ayat ini ayat yang sedang menjelaskan dalam kondisi perang. Ketika diperangi duluan, baru boleh melawan. Artinya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 itu kan hanya sambungan ayat dari ayat 190 yang ada perintah untuk berperang ketika diperangi. Contoh, ketika negara kita Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, ya umat Islam wajib melawan berdasarkan ayat ini. Ketika diperangi duluan, wajib melawan. Jadi tidak bisa seenaknya membunuh. Itu kan hanya dalam kondisi ayat-ayat yang menjelaskan dalam kondisi perang. Coba aku tanya lagi pada kau, kenapa kau masih mau mengikuti Muhammad? Coba kau lihat di surat Al-Ahzab ayat ke-50. Muhammad itu kan di ayat itu dia bisa menuduri wanita muslim manapun yang mau diajak tidur. Buktinya di ayat itu ada kalimat wanita muslim yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu kan artinya Muhammad bisa tidur dengan wanita muslim manapun. Coba kau jelaskan, kenapa Nabimu bisa meniduri wanita muslim manapun? Di surat Al-Ahzab ayat ke-50 tidak ada kalimat Nabi boleh meniduri semua wanita muslim. Silakan lihat sendiri, tidak ada kalimat meniduri. Justru di ayat tersebut ada kalimat in Allah dan Nabi an ayyastankihaha, artinya kalau Nabi ingin menikahinya. Arti kalimat kalau Nabi ingin menikahinya ini kan jadi bukti ayat itu menjelaskan daftar wanita muslim yang boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad. Bukan semua wanita muslim boleh diajak tidur oleh Nabi Muhammad. Ini pertanyaan Anda ini kan, saya yakin Anda itu berani mengajukan pertanyaan seperti ini kan karena nonton video Christian Prince. Christian Prince menuduh Nabi Muhammad berdasarkan surat Al-Ahzab ayat ke-50 menurutnya bisa meniduri semua wanita muslim. Ini kan jelas kebohongan. Karena di ayat itu ada kalimat in Allah dan Nabi an ayyastankihaha, yang artinya kalau Nabi ingin menikahinya. Kalimat kalau Nabi ingin menikahinya kan seperti yang sudah saya jelaskan. Ayat ini maksudnya adalah menjelaskan daftar wanita muslim yang boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad. Bukan wanita muslim manapun boleh diajak tidur oleh Nabi Muhammad. Kebetulan video tuduhan Christian Prince itu sudah saya bantah. Anda tinggal lihat sendiri. Tapi yang pasti, yang saya heran dengan kalangan Anda,
Kalangan Anda ini kan sering mempermasalahkan kehidupan Nabi Muhammad. Tapi anehnya tidak pernah mempermasalahkan kehidupan Yesus di Alkitab. Coba sekarang saya tanya. Menurut Anda, apakah Yesus pernah membunuh orang dalam sejarah hidupnya? Saya minta Anda jawab jujur. Yesus tidak pernah membunuh orang dalam sejarah hidupnya. Jangan kau samakan Yesus dengan Muhammad. Coba kau lihat Matius pasal 5 ayat ke-44. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kau bisa lihat, begitu cinta kasihnya Yesus, sampai-sampai musuh pun harus dikasihi. Berbeda dengan Muhammad yang membunuh orang. Jadi terbukti Yesus tidak pernah membunuh orang. Catat baik-baik itu. Pak Anton Sinaga, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda terbukti tidak tahu isi Alkitab Anda sendiri. Ini benar-benar memalukan. Anda katakan Yesus tidak pernah membunuh. Silakan lihat baik-baik Matius pasal 26 ayat ke-31. Yesus mengaku membunuh gembala. Baca baik-baik ayatnya. Yesus mengatakan, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Berarti berdasarkan Matius pasal 26 ayat ke-31, Yesus terbukti melakukan pembunuhan. Artinya, klaim yang Anda katakan Yesus tidak pernah membunuh, gugur dan terbantahkan. Ini justru membuktikan Anda tidak tahu isi Alkitab Anda sendiri. Aduh kau, di Matius pasal 26 ayat ke-31, Yesus itu kan membunuh. Itu perumpamaan saja. Janganlah kau menelan mentah-mentah ayat Alkitab. Itu perumpamaan saja. Lagi pula kan di dalam tubuh kau itu tidak ada Roh Kudus. Kau tidak mungkin bisa menafsirkan Alkitab. Sementara di dalam tubuhku ada Roh Kudus. Yesus membunuh di Matius pasal 26 ayat 31. Itu hanya perumpamaan saja. Kau tidak bisa menafsirkan Alkitab karena kau di dalam tubuhnya tidak ada Roh Kudus. Hanya diriku. Sementara diriku, aku punya Roh Kudus. Sehingga aku bisa menafsirkan Alkitab. Sudahlah, kau percaya saja itu perumpamaan. Sekali ku katakan itu perumpamaan, sudah percaya saja. Lagi pula, ngapain kau mengikuti Muhammad? Lebih baik mengikuti Yesus. Muhammad dibiarkan mati oleh Tuhannya, tapi Yesus dibiarkan hidup. Itu kan bukti Muhammad tidak lebih hebat dari Yesus. Muhammad dibiarkan mati, sementara Yesus sampai hari ini masih hidup. Lebih baik kau ikuti saja Yesus daripada Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena tugas beliau dalam menyampaikan risalah Islam sudah selesai. Buktinya semua ayat-ayat Al-Quran pun sudah selesai diturunkan oleh Allah. Jadi karena tugas Nabi Muhammad sudah selesai, wajar kalau akhirnya beliau wafat. Dan itu bukan hal yang aneh. Nabi Musa pun wafat, itu hal yang wajar. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa atau Yesus masih hidup? Jawabannya, Nabi Isa atau Yesus masih hidup karena tugas-tugas beliau belum selesai. Dan salah satu tugas Nabi Isa atau Yesus adalah menjadi hakim adil untuk mengadili orang-orang Kristen seperti Anda yang sudah menuduhnya Tuhan. Contoh di dalam hadis, Nabi Isa atau Yesus disebut akan menghancurkan salib. Artinya Nabi Isa atau Yesus tidak suka dengan simbol salib. Kenapa Nabi Isa atau Yesus tidak suka dengan simbol salib? Karena di tiang salib itulah Nabi Isa atau Yesus dituduh sebagai Tuhan yang mati dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Dan itu tercatat di dalam kitab Anda. Coba baca Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat menggunakan nama Yesus, yang mengusir setan menggunakan nama Yesus, dan mengadakan mukjizat menggunakan nama Yesus, menurut Yesus di Matius pasal 7 ayat 23, akan diusir oleh Yesus dan disebut sebagai pembuat kejahatan. Berarti benar bahwa Nabi Isa atau Yesus belum wafat karena tugasnya belum selesai, dan salah satu tugasnya akan mengadili orang-orang Kristen seperti Anda yang sudah menuduhnya Tuhan. Dan itu tercatat di dalam hadis dan juga Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Kau ini kalau baca ayat Alkitab jangan dipotong-potong. Coba lihat kau, kalau baca Matius pasal 7 jangan hanya baca ayat 22 dan 23. Kau lihat dari ayat ke-15. Di Matius pasal 7 ayat ke-15,
Itu kan ayat ini perikopnya sedang menjelaskan pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu. Bukan Yesus tidak suka disebut Tuhan, kau ini. Jangan potong ayat-ayat Alkitab. Bisa tidak? Jangan potong-potong ayat Alkitab. Coba lihat dari ayat ke-15. Ini kan Yesus sedang menjelaskan tentang pengajaran sesat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Coba kau baca. Mengenai argumen Anda yang mengatakan jangan hanya melihat Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, tapi juga lihat Matius pasal 7 sejak ayat ke-15 sampai ayat 23. Menurut Anda ayat ini ayat yang Yesus sedang menjelaskan pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Saya sepakat dengan Anda bahwa Yesus di Matius pasal 7 ayat ke-15 sampai ayat ke-23 sedang menjelaskan pengajaran sesat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Tapi yang harus Anda ingat, pengajaran sesat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang dimaksud Yesus, pengajaran sesat tersebut adalah yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Buktinya, coba Anda lihat Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Orang-orang yang diusir dan disebut Yesus sebagai pembuat kejahatan ternyata adalah orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat menggunakan nama Yesus, yang mengusir setan menggunakan nama Yesus, dan mengadakan mukjizat menggunakan nama Yesus. Berarti, dengan orang-orang tersebut akan diusir oleh Yesus dan disebut sebagai pembuat kejahatan, yang dimaksud pengajaran sesat oleh Yesus adalah yang menyebut Yesus Tuhan. Jelaskan, Pak. Kan sudah kubilang, di dalam tubuhmu itu tidak ada Roh Kudus, sehingga kau tidak bisa menafsirkan Alkitab seenaknya. Coba kau lihat Yohanes pasal 1 ayat ke-1 dan ayat ke-14. Di ayat itu kan Yesus disebut sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah. Di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Berarti kan Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Itu bukti. Kalau kau tidak mau mengakui Yesus itu Allah atau Yesus itu Tuhan, sama saja kau sudah menginjak-injak Quranmu. Karena di Quranmu, Yesus disebut sebagai firman Allah, kalimat Allah, dan rohnya dari Allah. Kalau kau tidak mau mengakui Yesus sebagai firman Allah, sebagai Tuhan, berarti kau sama saja tidak mengakui Quranmu. Itu jelas tertulis di Quranmu. Anda ini tidak ada bedanya dengan orang yang pernah diskusi dengan saya beberapa hari yang lalu. Namanya Ari Theophilus. Sama-sama ingin membuktikan Isa Al-Masih itu Tuhan di Al-Quran menggunakan surat An-Nisa 171. Sebetulnya begini, di Al-Quran surat An-Nisa 171 sama sekali tidak ada bukti Isa Al-Masih adalah Tuhan. Pertama, Isa Al-Masih di ayat tersebut tidak disebut dengan sebutan Rabb atau Tuhan, tapi disebut dengan sebutan Rasulullah atau utusan Allah. Berarti sudah jelas Nabi Isa di Al-Quran surat An-Nisa 171 bukan Tuhan, tapi posisinya adalah utusan Tuhan atau utusan Allah. Kedua, Anda mempertanyakan kenapa Nabi Isa disebut kalimat Allah dan rohnya dari Allah. Begini saya jelaskan. Nabi Isa di Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 disebut kalimat Allah karena Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Anda bisa lihat Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-59 yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu Allah berkata kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Artinya, berdasarkan Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-59, Nabi Isa terbukti diciptakan Allah dengan kalimat kun. Jadi, karena Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun, yang artinya jadi, maka dengan hal tersebut, Nabi Isa disebut sebagai kalimat Allah. Jadi jelas, kalimat Allah tidak mengandung makna sedikit pun Isa Al-Masih adalah Tuhan, tapi Nabi Isa disebut kalimat Allah karena Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun. Selain itu, Anda mempertanyakan Nabi Isa disebut rohnya dari Allah. Sebetulnya bukan hanya Nabi Isa yang rohnya dari Allah. Di surat Al-Hijr ayat 29, Adam pun rohnya dari Allah. Jadi,
Terbukti Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 sama sekali tidak membuktikan Isa Al-Masih Tuhan di Al-Quran. Lagi pula saya heran dengan Anda ya. Bagaimana mungkin Anda mencoba membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan di Al-Quran, sementara di Alkitab sendiri Yesus itu sudah terbukti dia hanya utusan, bukan Tuhan. Coba Anda lihat baik-baik Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Di ayat itu Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal dengan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di ayat tersebut ada kalimat Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti kan Yesus sudah mengaku statusnya itu, gelarnya hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa Anda malah menuhankannya? Yesus ini kan punya banyak sebutan di Alkitab. Dia disebut sebagai Tuhan, dia disebut sebagai utusan, dia disebut sebagai guru. Yesus ini punya banyak sebutan. Lagi pula yang membuat ku percaya Yesus Tuhan adalah Yohanes pasal 13 ayat ke-13. Yesus kan jelas mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengaku sebagai guru dan Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan. Jadi jelas berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat ke-13, Yesus itu Tuhan. Kau jangan ngotot, sudah jelas Yesus itu Tuhan. Argumentasi Anda yang mencoba membuktikan Yesus adalah Tuhan menggunakan Yohanes pasal 13 ayat ke-13 sama sekali tidak membuktikan Yesus adalah Tuhan. Memang di dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-13 Alkitab terjemahan Indonesia, Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Fokus pada kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan ini dalam teks asli bahasa Yunani-nya adalah kurios, atau bahasa Inggrisnya adalah Lord. Dan kata kurios atau Lord ini punya banyak makna. Bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan bangsawan, bisa juga diartikan Tuhan. Namun, sangat tidak pantas kalau kata kurios atau bahasa Inggrisnya adalah Lord ini diartikan Tuhan kepada pihak yang sebelumnya tidak pernah mengaku dirinya sebagai Theos dalam bahasa Yunani, atau bahasa Inggrisnya adalah God. Dan ternyata Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Theos dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Inggris adalah God. Berarti karena Yesus tidak pernah mendeklarasikan dan mengaku dirinya sebagai Theos dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya God, maka kata kurios yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord tidak boleh diartikan sebagai Tuhan. Harusnya kata kurios dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya Lord diartikan Tuhan, bukan Tuhan. Memang di dalam terjemahan Al-Quran, di dalam bahasa Inggris, saya bicara terjemahan Al-Quran ya, bukan original teks dalam bahasa Arab. Di dalam terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam terjemahan Al-Quran di bahasa Inggris beberapa kali disebut dengan kata Lord. Tapi kata Lord yang diarahkan kepada Allah bisa diartikan Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya sudah beberapa kali menyebut dirinya sebagai Rob dalam bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya God. Rob atau God ini kan artinya benar-benar Tuhan, tidak ambigu. Sementara Yesus tidak pernah mendeklarasikan dirinya dalam bahasa Yunani adalah Theos atau bahasa Inggrisnya God. Sehingga karena Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Theos atau bahasa Inggrisnya God, maka kata kurios dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya Lord tidak pantas diartikan Tuhan. Jadi harusnya Yohanes pasal 13 ayat ke-13 Alkitab terjemahan Indonesia menuliskan akulah guru dan Tuhan, bukan akulah guru dan Tuhan. Penjelasan yang saya jelaskan ini membuktikan bahwa ternyata Yohanes pasal 13 ayat ke-13 sama sekali tidak membuktikan Yesus adalah Tuhan. Karena makna kata Tuhan di ayat ini sangat ambigu. Sebaliknya, berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat ketiga yang sudah saya bacakan beberapa saat lalu, Yesus sudah jelas mendeklarasikan dan menyebut dirinya hanya sebagai utusan. Saya ulang lagi. Inilah hidup yang kekal dengan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada kalimat Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus mengaku hanya utusan, bukan Tuhan. Ini kan sangat jelas. Aku jadi malas sekali diskusi dengan kau.
Kau ini orangnya ngotot sekali menafsirkan Alkitab harus sesuai dengan keinginan kau. Sudah kubilang kau ini di dalam tubuhnya tidak ada Roh Kudus, sehingga kau tidak bisa menafsirkan seenaknya Alkitab. Aku jadi malas sekali diskusi dengan kau. Kau diskusi saja dengan orang lain. Aku tidak mau diskusi dengan orang macam kau yang ngotot keras kepala. Ngobrol saja dengan orang lain kau. Saya tidak pernah memaksa untuk menafsirkan Alkitab sesuai dengan pikiran saya. Saya hanya menafsirkan Alkitab sesuai fakta yang benar. Dan kalau Bapak memang tidak mau lagi diskusi dengan saya, ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya mungkin hanya minta maaf kepada Bapak kalau sudah mengganggu, tapi sekali lagi saya ulang, saya tidak pernah memaksa menafsirkan Alkitab sesuai pikiran saya. Saya hanya menafsirkan Alkitab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu saja, Pak.